gue lihat tuh tertarik sini, udah sok cobain gitu, dicemplungin. Jadi sebenarnya dikasih kesempatan atau kayak mereka kurang orang. Itu beda tipis. gitu kan. Aduh, ini episode-nya lucu banget sih, spesial banget sumpah. Jadi di Bicara, ini nama segmennya Bicara. Bincang bareng Baby Caesara. Bisa aja bikin singkatan. Iyalah, dari dulu kan selalu bikin nama-nama gitu kan. Posesif dulu aku bikin nama sendiri. Iya. Posesif dulu apa kepanjangan? Podcast seputar psikologi. Wede. Oke. Nah, biasanya tuh bintang tamu Bicara ini tuh ex-member ya. Kalian tuh biasa melihat mereka tuh di balik layar, di depan layar. Kalian kenal lah muka-mukanya. Nah, kali ini kita kedatangan orang yang berada di balik layar JKT48. Walaupun udah keluar, udah selesai perjalanannya. Tapi sekarang kita kedatangan Kak Putri. Ini aneh banget. Gak boleh ngomong ya? Boleh kok, di sini bebas. Bebas. Ngomong kasar boleh. Anjing, kucing, sapi, harimau. Coba Kak Putri perkenalkan diri dulu dong. Kan ya nggak semua orang ngikutin orang di balik layar JKT gitu. Silakan. Halo, nama saya Putri. Saya itu mantan apa namanya ya? Mantan terindah. Mantan kreatif produsernya JKT48. Wede. Sekarang sudah sedang melakukan perjalanan mencari jati diri. Setelah 10 tahun di JKT48. Mantap ya. Ini lucu banget kalau kalian tahu nih di JKT48, di channel YouTube JKT48, bukan JKT48 TV ya. Waktu itu kakak satu ini yang mewawancarai saya. Sekarang kebalik kan gak sih? Kebalik. Sekarang dia datang ke acara saya buat diwawancara. Kamu aja gak sih sebenarnya? Iya nggak apa-apa. Kalau gue kikuk lu nanya gue aja. Jadi gimana di kantor? Ya sebenarnya menarik sih. Maksudnya kan yang kalian lihat di depan layar tuh ya udah JKT48 gitu. Nah mungkin harus ada perspektif dari orang belakang layar. Apalagi udah 10 tahun. Iya. Kak Putri ini adalah gen 1,5-nya setahun. Aku masuk waktu itu berapa bulan setelah gen 1 mulai kegiatan kan? Iya. Nah terus nggak lama gen 2 masuk kan, jadi gen 1,5. Itu waktu gen 2 masuk, aku inget banget tuh kamu masuk golongan yang anti gen 2. Dulu waktu gen 2 diumumin nangis. Nggak nangis sumpah, tapi ya gitulah cukup. Apa sih nih gitu? Siapa mereka? Tidak. Masih belum terbiasa ya dengan sistem regenerasi. Iya. Maksudnya kita kan masih ada cuy, kenapa ada mereka? Kita aja belum naik waktu itu kan, kenapa masih ada mereka? Gitu, oke. Jadi masuk waktu itu tahun 2012. Nah, apa sih yang membuat tertarik untuk masuk ke JKT48? Padahal saat itu tuh masih belum jelas nih apakah JKT48 itu. Betul. Aku dulu anti JKT, tau gak? Parah banget. Emang yang dari sebelumnya anti dan benci tuh bisa jadi cinta tau gak? Iya. Bukti nyata. Iya, bukti nyata, soalnya emang dulu tuh aku pertama kali iseng kan nonton teater sementara yang di Nyi Ageng Serang yang pertama. Pajaman Jelek kan. Jelek banget dulu baby yang kayak masih rambutnya poninya yang begini. Poni ala aja, poni begini. Terus yang masih kayak aku dari dengan Sunda. Lucu banget. Tapi waktu itu pas teater pertama itu meskipun jelek performance tapi kerasa usaha dan kerja keras kalian tuh nyampe banget gitu. Jadi aku kayak tersentuh juga karena nggak pernah ngeliat ada yang kayak gitu secara langsung kan. Oh ya. Jadi pas lihat kayak, ini 16 anak remaja yang bahkan lebih muda dari gua bisa perform sampai keringetan segitunya, berusaha segitunya. Kayak ini keren gitu. Pengen dukung. Gitu. Jadi berawal dari mosyiin dulu. Tapi dari teater itu sih pertama. Ya. Ya, jadi mulai ngikutin, terus kayak pas ada teater sementara yang kedua ya. Iya, di Blok M. Di Blok M. Kayak nggak mau tuh sebenarnya. Cuman waktu itu ada teman aku ngajakin nonton, soalnya dia tuh mau ikutan giveaway produk pembalut. Pembalut. Tapi dia cowok kan, yang apply tuh harus cewek.
Jadi aku apply lah biar dia Giveaway-nya apaan? giveaway tiket teater sementara yang di Blok M. Oh, Produk iya. pembalut sponsor waktu itu. Iya. Terus aku apply giveaway-nya dapet deh. Nonton deh. Dari situ. Apa sih Laurier dulu? Cam. Dari lupa, Laura apa So JKT pernah dua-duanya. itu nggak ngerti. Kita boleh sebut merek. Oh boleh. Boleh. Charm. Pokoknya set Coca-Cola. Itu jika teater gue dimarahin. Enggak apa-apa. Marahin siapa Oh weh? ya, apa masih terasa aura budaknya gitu? Iya kan? Yang kayak tahan, nggak boleh nyebut merek. Oke. Iya. Nah terus dari teater sementara kedua, gimana? Nah, terus ketemu almarhum Jirosan di situ. Kemudian kayak ngobrol-ngobrol. Kok bisa ketemu? Habis dia tuh kan emang orangnya humble banget gitu ya. Jadi pas selesai tuh ngobrol-ngobrol sama fans. Oh iya? Iya. Oh serius? Serius. Jadi kan habis itu ada kayak semacam high touch ya dulu ya. Iya, High touch. Habis itu sama kita- two shot. Iya, sama two shot. Terus kita masih kayak apa? Lihat-lihat di luar tuh kan nongkrong-nongkrong gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus dia tuh yang nyamperin terus nanyain gimana tadi gitu kan. Oh iya, lucu banget. Iya, terus ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan, aku bisa bahasa Jepang gitu kan. Terus kemudian dia bilang lagi butuh freelance nih penerjemah. Oh iya, langsung Terus kayak aku aja langsung banget. menawarkan diri. Gile dari berawal dari giveaway pembalut ditawarin kerjaan. Iya. Lucu banget. Terus nggak tahu kenapa kayak ya udah dapat masuk dan swap. Dari situ apply dulu maksudnya. Apply kemudian sempet agak lama mungkin ada prosesnya, terus dipanggil interview. Berawal dari penerjemah dulu kan? Iya, penerjemah dulu. Translate. Lagu pertama yang ditranslate. Oh, Ingat gak? Masa gak inget sih? ingat. Cuman aku agak lupa waktu itu single atau setlist. Kayaknya setlist Aturan Anti Cinta deh. Wis, Hiko Kigumo kayaknya waktu itu Wis. pertama. gila. Hiko Kigumo. Ini guys sosok di balik. Itu bareng-bareng tapi waktu itu. Oh. Bukan aku doang. Jadi aku terus ada, boleh sebut nama juga. Boleh, boleh. Fritz sama bos kita juga. Di supervisi sama bos kita. Boleh sebut juga. Boleh. Tapi dia marah gak sih? Lucu banget. Ini orang yang biasa nahan kita untuk tidak berbicara macam-macam. Nah sekarang gue, ayo bongkar semuanya, bongkar. Ampun. Ya kita sebutnya Mr. G namanya, Mr. G. Ya. Mr. G. Ini bos Jepang, Mr. G, Fritz sama saya. Kita bertiga waktu itu translate Aturan Anti Cinta. Widih. Gimana rasanya mentranslate lagu Jepang ke Indonesia yang sebenarnya bahasa Jepangnya tuh kayak apa ya, penuh kiasan gitu kan sebenarnya, Iya. nggak yang literally plek-plekan dan nggak gampang bahasanya gimana. Betul. Susah karena sebenarnya sih aku pernah nerjemahin juga waktu itu ke bahasa Inggris buat semacam fansite bahasa Inggris Wih. gitu. Tapi kan nggak ada pressure ya. Kalau ini kan karena ada orang Jepang langsung yang ngawasin, itu pressure dan itu harus dicek langsung juga ke Jepang. Ya. Dan sehingga ada beberapa kata-kata yang kita nggak bisa ubah sembarangan maknanya, kemudian kan suku katanya juga harus dihitung kan, Iya. biar enak dinyanyiin juga kan Iya. sama, ini juga boleh sebutnya Mas Fei, Iya. itu aku lumayan Ini Mas suka. Fei yang punya ini. Boleh banget disebut. Semuanya dibongkar ya, takut. Mas Fei, aku dulu sering dimarahin sama Mas Fei, karena terjemahannya tuh terlalu literal, dan nggak enak dinyanyiin. Gitu. Jadi mesti mikirin semua hal itu. Tapi makasih ya Mas Fei, aku dapat ilmu. Dia pasti denger karena dia editin suaranya. Gitu. Iya. Jadi emang susah tapi banyak pengalaman. Nah, oke. Nah kan awal ke JKT sih ikut apa tuh yang teater pertama. Nah kan sebelumnya Kak Putri emang udah ngefans 48 Group kan? Iya. Berapa? Ya itu gimana? Puris gitu gak sih? Puris AKB. Puris AKB, kamu dulu sering Puris AKB, Puris Team, Puris Team, kayak Bahasanya mereka lebih nih. Saya mau mengikuti aja. kalau mau dibilang puris banget sih enggak, karena kan AKB48 itu, maksudnya ada 48 grup Jepang yang lain juga kan, kayak SKI, NMB Ya. gitu kan. Waktu itu emang suka banget, itu awalnya dari tahun 2008 karena dikenalin teman. Kayak dikasih suruh nonton AKB, terus ada variety show AKB Bingo nih, nonton lucu gitu kan. Terus itu suka. Terus waktu itu emang suka banget sama 48 Group. Tapi waktu JKT48 muncul di Indonesia pertama kali, kita sempat curiga.
Soalnya waktu itu masih pakai Blogspot kan kalau nggak salah. Oh, audisi itunya ya, website-nya. Website-nya. Terus kita kok kayak, loh ini 48 Group tapi kok kayak gini gitu loh. Sebenarnya itu sih yang pertama kali nge-trigger kayak, ini JKT gimana sih gitu. Jadi karena kita kayak, kok dari Jepang kayak gini gitu. Iya. Tapi kalau mau dibilang puris, awalnya iya, cuman kembali lagi ke tadi, kayak oh ternyata saat ngeliat langsung, aku terlalu cepat ngejudge hal yang aku nggak tahu gitu. Iya, karena ya ngerti sih, maksudnya udah ngeliat AKB waktu itu kan udah keren lah ya. Dia lagi tinggi-tingginya juga di Jepang, terus kayak lah pas ke Indonesia kenapa Blogspot gitu kan. Iya ngerti. Takutnya nggak seproper itu, atau malah takutnya nggak, apa namanya, nggak 48 beneran dari sana, cuma nama-nama gitu. Agak tau penipuan. Soalnya waktu itu adikku mau audisi. Oh iya? Iya, adikku yang cewek, terus kayak, ini beneran gak nih penipuan gak nih? Tapi ternyata tidak boleh menjudge terlalu cepat ya sebelum kita tahu apa. Ya, oke. Jadi dari fans AKB tertarik JKT, masuk dari translator, terus kenapa bisa beralih jadi tim kreatif dan kenapa bisa jadi kreatif apa? Director? Kreatif produser. Produser, ya. Sebutannya. Sebenarnya agak bingung juga ya, karena aku tuh kuliahnya IT, jadi nggak ada background ke kreatif sama sekali. Meskipun dulu suka desain, suka anime, suka hal-hal yang berbau Jepang, tapi nggak ada ke arah sana gitu. Iya lah, IT tuh bener-bener ya beda gitu kan? Iya, beda banget. Nggak ada kreatif-kreatifnya A, B, C, 1 sama 1, 2 gitu. Iya, tapi mungkin karena ada jiwa kreatif yang aku tidak ketahui gitu kali ya. Iya, terpendam. Tapi waktu itu mungkin awalnya karena sering nonton teater, nonton terus aku waktu itu lebih ke ini bikinin tema MC enggak? Oh iya. Iya, tema MC, terus kayak misalnya anak-anak MC-nya kayak gimana, terus aku kayak gini aja, kayak kita ngobrol diskusi gimana MC-nya kayak gini Ya, gitu. kita kayak terlalu sering show terus bingung gitu hari ini apa ya, ngomongin apa, udah diomongin garing kayak gitu. Terus kayak jadinya ngobrol dari situ, terus nontonin show tiap hari. Kemudian waktu itu sebenarnya diajakin ikutan bantuin event dulu. Ya, event apa tuh? Event ini OFC Buka Bersama. Wih. OFC Buka Bersama. Waktu itu ada siapa ya, Rini yang pegang. Rini, terus aku bantuin. Dari situ barengan sama ada orang Densu juga, diajarin. Terus kayak seru nih event, kalau ada lagi aku ikutan dong, mau cobain gitu kan. Terus ikut-ikut event, terus tiba-tiba dikasih kepercayaan. Masa gue member banget ya Allah. Udah kebiasaan emang gaya bahasa 10 tahun udah dibentuk. Kemudian kayak diminta, ya udah lu bikinin dong konsep event gitu. Ya udah bantuin bikin konsep event. Dia suka nonton teater, karena gak tau kenapa aku jadi suka nonton teater gitu. Padahal awalnya tuh biasa aja kan. Cuma gak tau, teater tuh setiap nonton, setiap ke teater JKT itu yang udah jadi apalagi di FX, jadi kayak semangat kerja. Jadi habis pulang kantor ke teater, pulang kantor ke teater gitu mulu, terus jadi disuruh bikin laporan. Kemudian tiba-tiba jadi kayak banyak diajak diskusi tentang hal-hal atau kayak konten-konten yang berhubungan dengan teater sama event. Terus tiba-tiba jadi kreatif title-nya. Gitu. Dari kreatif title dari sana bisa nge-lead dan punya anak buah. Jadi karir lu, ya maksudnya ya perjalanan karir lu juga di JKT lumayan ini ya. Dari seorang translator jadi kreatif produser. Iya, agak membingungkan. Teman berterima kasih banget sih sama staff-staff Jepang juga, kemudian sama orang Densu juga waktu itu, karena banyak dikasih kesempatan. Jadi kayak istilahnya, oh gue liat tuh tertarik sini, udah sok cobain gitu, dicemplungin. Jadi sebenarnya dikasih kesempatan atau kayak mereka kurang orang. Itu beda tipis. Gitu kan. Kayak, udah coba aja. Ya mungkin dua-duanya ya, dulu. Bisa jadi. Itu boleh bikin uang juga kan? Iya, kurang orang, mana membernya banyak. Jadi kayak yang ada aja lu naik nih. Bisa jadi. Nah, selama 10 tahun
apa yang paling berkesan, pekerjaan apa atau ide apa yang paling lu, oh gue suka banget nih ide gue buat JKT48. Oh banyak sih, banyak. Ide gue harus klaim ide lo. Kalau yang bagus pokoknya itu ide gue. Yang paling gue suka ya, mungkin yang hangat aja kali ya, yang paling hangat 10 anniversary concert. Wih, Tapi itu idenya bukan aku sendiri. Iya, pastilah. Pasti tim juga kan, pasti semuanya, bosnya juga, semua stakeholder, semua turun tangan itu. Tapi eksekusinya aku paling suka itu. Sama mungkin kalau yang pure aku sendiri tuh Share House 48 itu yang paling aku suka. Oh iya, belum pernah nonton sih mau. Oh kamu udah graduate. Udah graduate. Share house tuh yang itu ya, apa sketsa-sketsa di dalam rumah itu. Sketsa. Jadi waktu itu bulan Ramadan tahun 2021 Ya, ya, baru. tahun lalu. Jadi ada kayak kita bikin sketsa, kemudian ada settingnya gitu, kayak ada anak-anak di satu rumah kosan, banyak kejadiannya. Ada yang dia nggak bayar kosan lah, ada yang dia tiba-tiba melahirkan lah, ada yang ternyata dia itu anggota organisasi lah, macam-macam deh. Bisa dicari di YouTube. Kalau ngide gitu terinspirasi dari apa biasanya? Banyak sih dari sehari-hari, kemudian dari kayak tingkah laku anak-anak member juga. Iya. Mereka juga kadang-kadang, sebenarnya ide sketsa itu tuh udah dari zaman dahulu banget ada. Ya. Dulu tuh sempat ada ide juga, gimana kalau dulu Mas Teddy, manajer tim K3 dulu, sempat ada ide gimana tuh dulu tim K3 kita bikin sketsa juga kan kalau nggak salah. Cuman terus nggak bisa. Itu spesialis sketsa kan tim J kan ya? Oh ya, sketsa tim J juga ya? Iya dulu, maksudnya zaman-zaman kayak event tim tuh pasti J yang sketsa duluan. Iya. Orang lawak gitu. Oh ya, tim J tuh dulu kalau misalnya mereka bikin event sketsa, biasanya mereka bikin sendiri skrip. Iya, iya. Iya, kalau yang bikin ya. Iya gitu, benar. Iya. Cuman Pokoknya gue selalu di tim yang keren-keren aja. kalau gila ada tim J keren, di tim K keren. Iya lah, emang bener gitu. Iya, emang harus pede. Iya, betul. Begitu. Tapi emang Baby tuh dulu sering apa ya? Kan pinter kan dulu. Wih, dulu. sekarang juga pinter. Cuman ya ada member-member yang bisa kasih masukan, kasih ide tuh one of them Baby. Wede. Makanya kerjanya juga jadi orang kreatif nih sekarang. Mungkin emang cocok sih, bukan padahal kamu psikologi tapi kreatif. Nyambung nggak sih? Nyambung kan, Masih nyambung. psikologi mempelajari manusia kan. Oh. Manusia kan punya kreativitas. Nyambungnya agak patah ya Bun. Tapi kan kita bisa menjadi kreatif ketika mendapat insight-insight dari orang, melihat Yes, perilaku betul. manusia, kayak lihat oh ini tuh orangnya gini, gimana kalau kita bikin ide begini gitu. Bener Masih sih. nyambung. Yang lebih serunya gimana gitu. Dibanding IT. IT iya, teknologi bergabung dengan ide-ide menjadi sebuah kreativitas. Enggak lah, tapi emang kadang banyak banget yang lintas jurusan di sini mana-mana tuh. Nggak apa. Emang tapi kayak kuliah tuh, kita kan biasanya lulus SMA, kita tuh nggak tahu mau masuk kuliah apa, tapi udah harus milih gitu loh. Iya. Nggak banget gak sih? Iya, nggak bisa coba-coba dulu gitu, nggak bisa tes. Kayaknya ini seru gitu kan. Padahal bagusnya kita kuliah tuh kalau udah tahu apa gitu. Iya. Kan bagusnya SMA kerja dulu 2 tahun baru kuliah nggak sih? Oh iya, bisa Jadi jadi. udah tahu gitu mau ngapain. Jadi kuliah di umur 20 pas. Nggak, ini teori gua doang aja pokoknya. Teori pendidikan Indonesia. Nah, oke, 10 tahun TNI seru banget sih. Gila, gokil. Gimana rasanya? Gokil. Balik lagi ke panggung apa ya? Keren banget. Terus menurut gue itu tuh sejarah 48 Group banget weh. Mana ada di 48 pakai hijab. Gue bayangin, nggak ada 48 Group manapun, negara manapun, JKT doang. Iya, makanya kayak itu something yang menurut gua itu penting, ada representasi dari hijabers yang tampil di atas panggung. Itu penting soalnya pengen nunjukin bahwa lu pakai hijab lu bisa berkarya, lu bisa nari. Iya gitu. woi, kayak Kayak itu keren dan penting banget sih, makanya kayak dan maksudnya JKT48 juga sekarang tuh menurutku udah lebih open minded juga gitu loh, nggak terlalu apa bertekuk pada aturan kayak oh nggak boleh 48 itu harus gini, tapi lebih bagus justru nunjukin ya bagus lah daripada pas udah berhijab tahu nggak boleh jangan enggak, karena apalagi kan maksudnya fans JKT kan bukan cuma yang nggak pakai hijab, Iya. ada juga yang pakai hijab kan, jadi
penting untuk nunjukin ya bisa gitu. JKT itu inklusif, bisa. Iya, widih. Jadi gimana? Ya udah nggak di JOT sih. Kenapa? Jadi nggak bisa bikin cabang hijau. Tapi kalau lo JOT kan lo bisa ini kan, gue ngasih ide. Kak bikin dong. HJD48. Iya. Waktu episode sampai sini kita itu mainin kan hijab 48. Terus kalau JOT jadi hot, hijab 48 operation team. HJD malah jadi hot gak tuh? Iya. Staffnya hot. Staffnya hot. Udah syariah tapi staffnya hot. Syariah tapi staffnya. Nah, mau bridging tapi gue mikir. Jadi sebenarnya kedatangan Kak Putri kesini tuh ada sesuatu kan. Iya. Ada sebuah tujuan yang terpendam, yang dia ajukan sendiri, kayak Beb mau podcast. aku tuh ngechat baby Beb, aku mau podcast dong, boleh nggak? Aku tanya gini, siapa sih yang milih bintang tamu podcast? Iya. Kamu sendiri. Aku boleh main nggak? Mau promosi. Gila nih orang zaman kita di JKT aja biasanya kalau gue chat balasnya lama. Ini nggak apa-apa sih, bagus. Oh iya, maaf, terima kasih ya. Nggak apa, saya butuh ada yang chat. Oh iya, tapi gue baru sadar ya kayak setelah graduate, setelah berhenti dari JKT, kayak emang gue parah banget ya dulu ya nggak balas chat ya. Baru sadar, maaf ya untuk semua yang dulu aku balasnya lama, maaf ya, baik manager maupun staff, maaf ya. Soalnya lebih enak balas, kan banyak tuh yang ngechat. Iya. Jadi kan lebih enak kayak ngumpulin tenaga, terus balas semuanya 1 jam. Iya, gitu. ngerti, paham. Karena gue sekarang kayak gitu. Jujur gue udah 5 hari nggak balas chat Gaby. Parah banget sih. Lupa kayak, ya tahu sih, cuma aduh berat nih chat ntar aja deh. Banyak chat kerjaan gitu. Iya kan, jadi kayak saat aku udah kerja tuh, ya fokusnya kan ke kerja ya. Iya. Disusahkan balesin orang. Iya. Cuma masalahnya kan chat member JKT kan pekerjaan rata. Oh iya. Oh iya. Oke, balik lagi. Oke, jadi sebenarnya tujuan Kak Putri ingin datang ke podcast adalah dia membuat sebuah karya.